Oke, udah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali berjumpa lagi. Apa namanya dalam pembelajaran melalui Zoom untuk memperluas wawasan kebangsaan. Se, eh, Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Ya, kenapa itu, Dek? Fajri, ada apa? Dengar suara Abang? Kedengaran suara Abang ya? Ya, yang telah memberikan kita kesempatan kembali belajar di dalam Zoom malam ini. Eh, Selawat berikan salam. Tak lupa pula kami hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke, malam ini kita eh, mengulas lagi apa di subtes wawasan kebangsaan. Lebih tepatnya ya sedikit bocoran yang berhasil kami kumpulkan dari adik-adik Sekdin. Eh, Kalau dari apa kami prediksi kami eh, apa namanya ini nanti pasti apa namanya bisa keluar untuk di CPNS, karena itu nggak jauh bedanya itu SKD CPNS dengan Sekdin, nggak jauh beda karena toh sama-sama muaranya ke PNS kan. Jadi nggak ada salahnya eh, kita mengulas apa field report atau bocoran soal ini untuk menambah wawasan, dan tentunya kami selaku Rumah Susun ASN berterima kasih lah kepada adik-adik Sekdin yang udah bersedia berbagi FR-nya ke kami, walaupun ya bukan yang jelas kita nggak pernah menampilkan memberikan soal asli ya, melainkan yang kami berikan ini. Boleh tolong di zoom sedikit deh apanya, bisa di zoom nggak itu ya tampilan layarnya? Oke, ya makasih. Bukan soal asli yang kami berikan, karena memang dari awal kami nggak menjanjikan soal asli, karena itu menyalahi kan. Setidaknya apa topik-topik yang berkenaan dengan apa yang yang memang keluar di saat itu kan gitu. Jadi uh, soal kayak nomor satu inilah kan. Tapi insya Allah ini bisa bermanfaat, sedikit membantu lah. Oke, kita mulai kayak nomor satu lah ini kan. Contoh tingkah yang mencederai integrasi bangsa di lingkungan sekolah. Integrasi itu kesatuan, uh, apa namanya proses penyatuan dalam keberagaman, itulah istilahnya. Penyatuan dari berbagai macam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan. Jadi eh, integrasi itulah apa cakupan dari persatuan dan kesatuan. Nah, jadi yang menciderai berarti yang tidak sesuai dengan persatuan itu sendiri apa? Kan itu sebenarnya yang diminta.
di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, ya karena ya dengan keterbatasan kalimat opsi yang ada, hanya kayak gini yang bisa kami dapatkan. Ya inilah eh, dari option itu demonstrasi, perang suku, tawuran antar mahasiswa. Tapi kalau ini kan lingkungan sekolah, mungkin bahasanya sebenarnya tawuran antar siswa, antar sekolah mungkin ya untuk opsi C ini. Nah, kalau opsi D sama E biasanya dilupakan karena memang bukan itu jawabannya menurut si peserta, kan gitu. Biasanya nggak akan mereka ingat lagi apa itu. Pasti jauh dari konteks yang diminta di soal. Ini apa nih di chat ada yang ya. Nah, jadi ingat ya, ada tentang integrasi bangsa. Kalau kayak gini masih simpel lagi. Yang penting tahu apa itu integrasi. Ya kan? Integrasi bangsa itu itulah penyatuan, persatuan lah istilahnya. Udah kita nggak usah muluk-muluk menghafal apa namanya bahasa akademisnya. Udah persatuan, itulah integrasi. Integritas sebenarnya integritas itu satu kesatuan karakter kalau di apa namanya eh, kalau di submateri TWK kan, nah, integritas itu satu kesatuan karakter, jujur, berani, sampai ke nanti sederhana gitu. Jadi itu disebut itu. Kalau kata karakteristik susah nanti membedakannya dengan TKP kan gitu. Oke, nomor 2. Tolong di scroll ke bawah sedikit deh. Ya, Wahidin Sudirohusodo memborbardir ke seluruh Pulau Jawa demi mencari dana untuk kaum. Ini maksudnya apa? Mengelilingi. Sebenarnya itulah karena mungkin nggak ingat apanya kalimat narasi soalnya, makanya apa yang disampaikan yang kami dapatkan pun nggak utuh kan gitu. Ini maksudnya kan udah pernah itu abang jabarkan di grup gimana Wahidin Sudirohusodo eh, di apa di Google Drive kita itu pun ada file dari Kemendikbud yang isinya tentang apa Wahidin Sudirohusodo ini aja gitu. Kalau nggak salah Wahidin Sudirohusodo ini kan apa namanya bapaknya para pahlawan. Soekarno apa itu? Oh, tunggu. Itu host Cokro Aminoto nggak salah ya. Ya, yang Soekarno siapa lagi yang tokoh apa pendiri apa yang mengetuai S SI putih, SI merah itu belajarnya dari Os Cokro Aminoto nggak salah tuh ya, bukan bukan Wahidin Sudirohusodo. Sempat menginap di rumah Cokro Aminoto gitu kan, bahkan Soekarno sempat menikah dengan anaknya karena Os Cokro Aminoto ini dosennya Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain gitu, bukan Wahidin Sudirohusodo ya, lupa bang. Oke, monggo deh supaya nggak semoga nggak ngantuk ya. Oke, tengok ke bawah. Ini sekedar screenshotan bukunya aja. Nanti kalian lihat tuh di wawancara kan semua di apa dulu dari atas dulu. Di di loh kok ke bawah terus? Dari ya ada di dalam Google Drive itu nanti di folder TWK, terus di folder TWK itu kan ada folder pilar kebangsaan. Di situ di bagian luarnya itu kalau salah file apanya Wahidin Sudirohusodo, terkenal sebagai pelopor semangat kebangsaan. Dia adalah tokoh yang mengilhami. Coba itu tadi pilihannya apa aja itu? Ketuhanan ya, ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan ya.
Nah, dia dengan demi mencari dana untuk kaum terpelajar. Jadi di sini sebenarnya dana kaum terpelajar ini ya istilah singkatnya beasiswa lah, kan gitu, mencari beasiswa ke ke seluruh Jawa, khususnya mencari sukarelawan dari Stovia untuk membantu mengajar gitu kan. Mengajar, mencerdaskan bangsa. Jadi di sini kalau disangkut pautkan, misalnya nanti D, E-nya itu ada sila keadilan, itu nggak ada sangkut pautnya, D. Karena Bapak Wahidin Sudirohusodo ini sebenarnya lebih kental, lebih dikenal dengan semangat kebangsaannya. Dia kan apa namanya, cikal bakal dari Budi Utomo juga. Budi Utomo disitulah Bapak Wahidin Sudirohusodo ini dikenal dengan semangat kebangsaannya. Coba ke bawah, Dek. SSN abang tadi. Lagi tokoh yang mengilhami lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei. Kemudian kita peringati, meskipun lagi bawah, bukanlah termasuk pendiri Budi Utomo, peranannya sangat penting. Selama beberapa tahun sebelum kelahiran organisasi itu, Dokter untuk kelahiran organisasi tersebut. Dia bekerja memajukan pendidikan. Jadi kalau nanti ada di opsinya itu keadilan gitu. Keadilan maksudnya di situ kan memang di sila kelima itu kan pemerataan hak, pemerataan hak, salah satunya pendidikan, kesehatan gitu. Karena kan konteks dari sila kelima ini sebenarnya kesejahteraan kan gitu. Tapi kalau untuk dikaitkan dengan soal yang tadi, itu sebenarnya lebih kental, walaupun di situ bahasanya tentang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tujuan atau semangatnya itu ya lebih ke semangat kebangsaan gitu ya. Kalau kami misalnya jumpa soal kayak gitu, bakal pilih yang itu gitu, semangat kebangsaan. Berkeliling Pulau Jawa, gagasan itu sangatlah berharga bagi bangsa Indonesia, terutama pada pikiran-pikiran tentang pendidikan bagaikan pelita. Lagi lihat kata ke bawah lagi, Dek. Jika kalian ingin udah bawah, ini Studi Funds merupakan sebuah program. Jangan ke bawah lagi, ke atas, Dek, ke atas. Ada program yang digagas oleh Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kunci kemajuan Indonesia bangsa. Munculnya gagasan untuk dilatar belakang oleh adanya keprihatinan terhadap rendahnya tingkat pendidikan Indonesia. Jadi motivasi dari Pak Wahidin ini sebenarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bisa terbebas dari penjajahan gitu. Jadi salah satu kunci untuk merdeka harus cerdas gitu. Itu dalam pikiran atau gagasan Pak Wahidin Sudirohusodo. Udah Abang jabarkan juga sebenarnya kemarin di grup itu nggak salah kan. Nanti kalian ulik lagi lah, ada di pustaka itu. Namun tidak oke, dah bawalah, Dek, nomor 3. Ini dan presiden disumpah. Jadi tentunya presiden itu sebenarnya ini presiden dan wakil presiden itu disumpah di hadapan MPR, MPR DPR lah. Jadi kalaupun MPR DPR itu nggak mengadakan sidang, harus tetap pimpinan MPR yang yang menyumpah, disaksikan oleh pimpinan MA gitu. Jadi kita sebenarnya ini belum tahu ini arahnya sebenarnya kemana, karena kalau dipaksa juga pesertanya ini untuk mengingat itu susah juga kan.
Hanya kayak ginilah kami berhasil apanya mendapat FR-nya yang berkenaan dengan sumpah presiden. Oke. Budi Utama. Ini belum sempat abang apa. Nilai integritasnya. Nah, ini opsinya salahnya nggak ada. Kalau nilai integritas ya bisa menjadi semangat kebangsaan, itu bisa. Nah, atau juga bahkan cinta tanah air pun bisa itu. Sekarang opsinya dulu kan gitu. Persatuan, nilai integritasnya bisa. Sekarang kita masih belum tahu opsinya gimana kan. Nah, itu yang kurangnya memang. Mendidik para anak bangsa, mendidik semangat kebangsaan lah ini. Ya, kalau dari kami ini kayaknya ke semangat kebangsaan nomor 4 ini. Oke, nomor 5, Dek. Ini. Ayo, coba kalian lihat loh. Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Inilah yang kami rasa bersyukur kali bisa dapat full kayak gini. Tapi ini pun kami sanksi nih, entah dia dari apa kan, tapi nggak apa-apa lah, kita ulas saja ya. 30 ayat 1 yang jelas itu kan bela negara kan, ya kan. Jadi peran masyarakat yang bukan anggota TNI di sini nggak ada bidang profesi ya. Bela negara kan nggak harus melalui sebenarnya, nggak harus melalui militer, nggak harus melalui fisik, melalui profesi pun bisa juga gitu. Tidak parkir sembarangan. Kalau ada bayar pajak itu juga termasuk bela negara, tapi nggak ada pula. Yang paling konkret itulah, iyalah ayam ya kan. Ini Bang Raffi ya Bang. R4, ayo yang belum tadi Bang Raffi kah? Kalau Bang Raffi udah aman lah itu, udah taunya aku orangnya. Yang lainnya yang belum mencantumkan apanya? Udah ada semua ya. Bang Raffi tadi Bang ya. Halo. Mana ini ada di chat? Halo Bang Raffi. Yoi Bang, yoi. Oh, oke, aman. Ya. Nah, ini ayo mungkin ada yang mau ngasih pandangan kenapa tidak parkir sembarangan? Coba DWM. Siapa lagi, siapapun lah itu yang memilih entok. Dodol, kenapa dodol? Kalau yang itu Bang berarti mencakup semua, bisa TNI juga kan? Iya, menganggap usaha pemerintah mengurangi. Izin Kak, kalau A itu kan nggak benar, soalnya kan Indonesia tidak menerapkan wajib militer seperti di Korea Kak. Kalau menurut aku yang sesuai sih E. Tadi, lanjut deh. Tidak parkir sembarangan. Yang pilih entok lah. Siapa yang berani apa? Yang berani mengungkapkan alasannya? Kalau tidak parkir sembarangan itu kan sama dengan menjaga keamanan Kak. Menjaga keamanan. Menjaga ketertiban lah maksudnya ya. Ya itu Kak. Yang lain mungkin yang punya pandangan lain, yang
tentang apa yang milih opsi Ento atau justru milih opsi dodol? Kalau tadi ada narasinya bidang profesi kan, entah membuat program pembelajaran atau kurikulum yang efektif gitu. Nah, itu bukan hanya dari pemerintah aja, bisa dari masyarakat, khususnya di profesi guru itu sendiri kan gitu. Atau juga di bidang kesehatan kan gitu. Nah, itu masih bisa dinalar kan. Dikaitkan dengan integritas supaya bisa bertanggung jawab karena tadi. Ayo ya, kalau yang mau open mic aja deh, nggak apa-apa. Kita interaktif aja ini. Bang, aku coba jawab boleh? Monggo. Aku pilih yang D itu karena menganggap usaha pemerintah memerangi KKB di Papua sebagai bentuk mempertahankan NKRI. Nah, itu dengan kita menganggap pemerintah memerangi KKB, itu berarti kita sama kayak mendukung pemerintah untuk memerangi KKB. Kan KKB itu mengancam keamanan dan pertahanan negara, pertahanan dan keamanan negara gitu, Bang. Jadi yang paling sederhana ya kita terus sama pemerintah dalam memerangi KKB ini gitu. Terima kasih. Oke, makasih juga, Dek. Kenapa ini? Apa yang kalian di konsep? Mana tadi? Iya, di-share. Insya Allah di-share deh. Nanti abang bagikan ke grup. Insya Allah isi grup itu udah steril lah dari yang orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mungkin pertanyaannya, sumpah jabatan dikaitkan dengan integritas supaya bisa bertanggung jawab dan taat aturan. Sumpah jabatan tadi ya, bisa jadi sih, Dek. Ada pernah lihat soalnya nggak, Dek? Dek siapa nih? Niken. Pernah ada dapat teringatmu soal kayak gitu tentang sumpah jabatan? Tapi ini bahasanya DPR dan Presiden disumpah oleh MPR gitu tadi ya. Tapi dia lupa juga gimana apanya kan. Oke. Kalau yang tadi setelah abang telah lagi, kalau menjaga yang entok masih terlalu jauh kali itu kalau di pertahanan dan keamanan. Kalau mau dikaitkan dengan apa ya? Iya, kalau abang lebih condong ke dodol sih. Menganggap usaha pemerintah memerangi KKB sebagai bentuk pertahanan, mempertahankan kemerdekaan. Kalau abang ya, bentuk dukungan kan gitu. Nah, jadi sebagai anggota masyarakat juga kan, selain bidang profesi mendukung pemerintah dalam segala hal yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara kan gitu. Kalau tidak parkir sembarangan ini masih terlalu jauh lah kalau mau kita kaitkan ke bela negara. Tidak parkir sembarangan, taat aturan juga bukan berarti bentuk bela negara. Oke lah. Dari abang pribadi lebih condong ke dodol. Nah, bentuk dukungan ke pemerintah terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Oke ya. Nah, coba nomor 6, Dek. Nah, ini tentang amnesti abolisi. Udah pernah lah ya, bahkan soalnya pun udah pernah abang jadikan latihan. Kita contohkan soal ini ya. Dalam beberapa tahun belakangan, Mahkamah Agung mencatat beberapa peradilan yang menangani berbagai macam kasus yang mendapatkan hak istimewa dari Presiden berupa amnesti, abolisi, gerasi, hingga rehabilitasi.
pembunuhan Antasari Azhar diberikan berupa pengurangan masa tahanan selama 6 tahun. Nah, ada juga yang memvonis bebas terdakwa Nang Sihlim, dinyatakan. Dari kalimat ini semua, coba ke bawah sedikit, mana yang merupakan bentuk apa tadi, Bro? Nggak apa, ke bawah aja lah deh. Di opsinya aja lah, nanti bisa kita baca di opsinya. Penggalan kalimat merupakan contoh dari amnesti. Nah, dari A, B, C, D ini mana yang amnesti kira-kira? Ini udah pernah kita buat latihan di dalam grup. Mana kira-kira yang bentuk amnesti? Apakah terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar diberikan berupa pengurangan masa tahanan? Nah, atau terdakwa Nang Sihlim divonis bebas dan dinyatakan tidak terbukti bersalah, atau Saiful yang sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan, namun tak lama kemudian dia dapat segera keluar dari lapas. Kasus GAM dihentikan dengan segala pertimbangan yang ada. Mana kira-kira? Amnesti itu selingan aja, amnesti itu pengampunan atau pembebasan tuntutan. Pengampunan atau pembebasan tuntutan. Kalau dia abolisi, dia penghapusan penghapusan putusan. Misalnya sudah diputuskan dia bersalah sekian tahun, dihapuskan oleh presiden gitu. Karena dinyatakan mungkin dinyatakan memang nggak bersalah, atau kalaupun dilanjutkan bisa berbahaya bagi negara gitu. Kalau rehabilitasi ya pemulihan lah, contohnya yang kasus narkoba atau juga yang mengalami kriminalitas yang bersangkutan, yang ada sangkut pautnya dengan psikis dia gitu kan. Sementara kalau yang gerasi itu pengurangan masa tahanan. Oh, ada 7 orang yang jawab. Amnesti apa tadi? Oh, jawab C semua ya. Amnesti prosesnya sudah selesai, sudah divonis yang Bang. Amnesti tunggu. Kalau yang udah di penghentian. Tunggu, agak lupa Bang. Ya, kalau amnesti itu pokoknya udah udah dijatuhi hukuman, udah dianggap, tapi beberapa lama kemudian dia dibebaskan gitu. Kalau abolisi tadi dia belum diputuskan, dia masih dalam proses peradilan gitu kan. Belum mencapai putusan. Jadi ya abolisi masih berlangsung, ya. Sempat silap abang tadi. Oke. Jawab C semua ya. Itu Niken, kenapa jawab B? Apa yang membuat dirimu menjawab B? Bang, kenapa di akun ada layarnya ya?
Nggak ada soal. Apa itu, Bang? Nggak ada soal. Coba aku keluar Nggak ada. dulu ya. Oh iya, iya. Jangan lupa ucap salam, Bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jawab C semua. Ada yang tadi jawab B? Mana tadi? Mau memberikan pendapatnya, Dek? Kenapa jawab B? Nggak apa-apa. Apa tadi tuh si B? Nengsi Lim. Nengsi stasiun balapan. Kalau yang D itu abolisi. Oke, gimana? Yang menjawab B berani mengemukakan pendapat? Kalau enggak, biar kita ulas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke lah ya, kita bahas perbedaan amnesti dan abolisi tadi. Oh, putusan pengadilan udah batalkan. Sementara kalau abolisi itu masih berjalan proses persidangan atau proses peradilannya. Masih berjalan, belum ada putusan gitu. Nah, itu masih berjalan terus dihapus gitu. Disuruh presiden hentikan. Oke. Nah, biar terlihat bedanya, abolisi ada di opsi dodol. Ya. Abolisi itu kan pokoknya dia peradilannya belum rehabilitasi kan. Ya, nanti kita bahas ya. GAM ini kan peradilannya bahkan dulu itu belum pernah sampai putusan kan, karena ini GAM itu kan gerakan Aceh Merdeka yang mengancam kedaulatan negara, ya kan. Jadi setiap khususnya setiap gerakannya itu kan selalu yang menimbulkan perpecahan di Aceh kan gitu. Nah, jadi proses peradilannya sendiri belum pernah berjalan. Nah, mereka masih sulit, sama kayak di Papua itu KKB. Jadi di sini karena mereka udah bersedia untuk bergabung kembali ke Indonesia, GAM ini untuk patuh kembali kepada pemerintahan Indonesia, makanya ada proses pengampunan dari pemerintahan siapa kemarin tuh ya? SBY ya? Iya, lupa Bang. Iya, SBY. Nah, diampunkan mereka. Yang penting mereka nggak berusaha untuk menjadi separatis lagi. Nah, itulah contoh abolisi di dodol. Contoh dicantik. Proses peradilannya udah selesai. Udah dijatuhkan gitu. Nah, tapi serang berapa bulan mereka dikeluarkan dari lapas karena disetujui presiden lah mereka untuk bebas, si Saiful ini. Kalau yang bola namanya ada berkaitan dengan psikis yang diserang. Nah, secara KDRT secara psikis. Jadi ya butuh rehabilitasi, rehab, memulihkan kembali gitu. Yang ayam itulah bentuk gerasi, proses pengurangan
masa tahanan. Oke, mungkin di sini ada yang mau menambahkan lagi, apalagi anak hukum kan, mungkin bersedia berbagi berbagi wawasannya. Ini kan berkaitan dengan hukum ini kan. Mungkin ada juga mau mengoreksi dari uraian yang Abang jabarkan tadi, monggo Abang persilakan untuk menambah wawasan kita ini. Ayo anak hukum yang mau berbagi ilmunya tadi mengenai amnesti, abolisi, gerasi, rehabilitasi. Bang Mungkin mau bisa nambahin amnesti aja Bang sedikit. Monggo. Kalau amnesti itu berdasarkan persetujuan Presiden dan MA itu pokoknya. Di situ kan ada Kepres. Berarti Presiden udah setuju. Kalau ada Presiden setuju, terus penghapusan masa tahanan yang udah divonis ingkrah itu berarti amnesti kayak gitu. Ciri-cirinya. Makasih. Oke, dirimu hukum deh ya? Iya Bang. Oh ya. Ya, jadi apalah kawan karib lah untuk yang mau member lain yang memang jurusan hukum ya. Oke Bang. Banyak ini jurusan hukum ini dari nama-namanya. Ada yang bersaing untuk ke MA, bahkan ada yang nanyain, Bang, udah kalian fokus ke kompetensi kalian sendiri ya, nggak perlu celingak-celinguk sana kanan kiri. Akibat kalian terlalu fokus celingak-celinguk kanan kiri, jadinya kalian lupa untuk terus menambah kompetensi diri kan. Oke. Tolong ke bawah deh. Ya itulah udah Abang jabarkan, nanti Abang share lah ini. Itu nanti di bawah masih banyak itu FR yang belum sempat Abang ulik. Jadi nggak apa-apalah taruh situ kan, kalian ulik mandirilah sambil nanti menunggu untuk Abang bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini RAPBN ini maksudnya ya, bukan RAPN. Nggak ada RAPN, RAPBN disusun oleh DPR dan pemerintah. Ini harus disusun oleh DPR dan pemerintah secara bersama-sama agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan prinsip demokrasi. Yang jelas gini, kita kan dikenal dengan pemerintahan kita dikenal dengan trias politika, ya kan? Pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yudikatif itu berasal dari kata judge, ya kan? Hukum. Itulah MA sama MK. Eksekutif, eksekutor. Eksekutor itu yang melaksanakan. Berarti presiden, menteri, ya kan? Nah, ini legislatif. Legislatif itu yang mengasih izin, mempersilahkan, meleges, namanya leges, kan gitu. Nah, itulah DPR, MPR. Nah, jadi ketiganya ini harus saling berkesinambungan. Ada istilahnya check and balance. Jadi presiden nggak bisa punya kekuasaan mutlak. Itu harus pengambilan keputusan, entah itu nanti atau perang, itu harus entah itu memperhatikan pertimbangan DPR atau MPR ataupun memperhatikan pertimbangan MA atau MK gitu. Nah, jadi di sini supaya keputusan yang dihasilkan itu tidak sewenang-wenang. Jadi di sini tentang RAPBN supaya sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi. Menyatakan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Tujuannya menjamin keterlibatan dan keterwakilan rakyat dalam proses penyusunan anggaran yang nantinya berdampak ke kebijakan publik.
disusun bersama-sama untuk mencapai kesepakatan antar pemerintah dan DPR mengenai asumsi dasar ekonomi makro, penerimaan dan belanja negara, serta prioritas pembangunan nasional. Nah, disusun bersama-sama karena diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Nah, nanti tinggal sebenarnya di opsinya nanti itu pasti lebih kepada permainan kata-katanya itu nanti kan. Jadi kalian pahami aja supaya ini RAPBN disusun secara bersama-sama ya ingkrah itu, ayo anak hukum, udah diputuskan gitu ya, ingkrah ya Dek ya. Mana tadi anak hukum? Ingkrah itu artinya udah diputuskan ya. Ada kawan kalian yang bertanya nih di apa? Di chat. Kalau amnesti, iya, yang nanya ingkrah tadi. Ingkrah. Berkekuatan hukum tetap alias udah diputuskan, iya. Tuh. Banyak kali anak hukum di sini. Gak apa-apa lah ya. MA formasinya tahun lalu 4.000-an kok ya. Kejaksaan 1.000-an. Ah, bisa lah itu. Anak RSA masuk lah itu semuanya ya. Amin. Oke. Sampai nomor 7 inilah Bang lupa. Ada yang mau kalian tanyakan? Sampai nomor 7 kita. Amin. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Ini semua belum pernah kita bahas di grup kan? Yang kamu bahas tadi dari atas belum pernah dibahas di grup. Nggak ada, lanjut. Jadi itulah intinya ya. Hanya tinggal kalian cocokkan nanti. Gini loh, kita harus mampu menafsirkan sepenggal kalimat. Nah, sepenggal kalimat apalagi satu paragraf. Jadi yang diperlukan di situ ya memang latihan dari jauh-jauh hari, latihan membaca cepat dan latihan membaca cepat itu juga yang memang kita paham apa yang kita baca gitu. Nah, salah satu teknik membaca cepat itu ya scanning. Jangan setiap kata kita baca kan gitu. Kira-kira kita udah tahu kalimat misalnya 3-4 kata di depannya itu kita udah tahu bakal kalimat apa, udah baca kata yang berikutnya gitu. Itu scanning. Jadi ini kan untuk nomor 7 kita belum tahu sebenarnya tampilan soalnya itu gimana, ya kan? Kalimat soalnya itu gimana? Tapi dia memberikan topiknya itu tentang RAPBN yang disusun bersama-sama oleh DPR. Nah, jadi kalau ditanya ini besar kemungkinan ini yang ditanya ini maksud dan tujuan kenapa disusun secara bersama-sama yang abang tangkap, makanya abang lebih mengedepankan ke situ gitu. Uraiannya lebih mengedepankan tujuan disusunnya RAPBN itu secara bersama-sama. Itulah yang abang paparkan itu kan. Tinggal kalian nanti pahami dan hati-hati saat kalau ketemu soal kayak gini dalam memaknai setiap kalimat opsinya, hati-hati. Yang penting harus ada check and balance antar lembaga pemerintah. Itu intinya. Ya kan? Supaya akuntabilitas, supaya transparansi, supaya efisien, supaya efektif gitu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi?
Lanjut. Kenapa ini yang ada di grup? Dek Rahma Zulfiah nggak bisa masuk ya? Udah bisa masuk, Dek. Dek Rahma udah di sini belum? Belum ya? Ini dari beberapa Zoom. Alhamdulillah malam inilah yang kalau lumayan banyak apanya ya. Sebelum anak sekdin ujian paling hanya beberapa yang masuk 20 gitu. Ini lumayan banyak semangatnya ini karena topiknya FR ya. Oke, lanjut bawah, Dek. Nggak ada yang mau bertanya nampaknya. Sikap Bhinneka Tunggal Ika, itu Om kasih contohnya lah. Ini bahasannya masih luas ini, dia hanya bisa ngasih kayak gitu. Toleransi dalam kelas merupakan salah satu upaya menjaga. Oke, mantap deh. Ikuti pembelajarannya aja ya. Menjaga harmonisasi sosial, tindakan yang menunjukkan nilai toleransi di dalam kelas yang diamanatkan dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mana kira-kira yang sesuai dengan itu kan bukan hanya tentang agama aja, ya kan? Toleransi suku, toleransi apa lagi? Pandangan dan pendapat, gitu kan? C, yang lain? C. Oh, udah paham semua lah ya. Kayak bukan Charlie soal nih, ya. Bang Charlie, Bang. Hah? Charlie, Bang Charlie. Charlie Van Hoven. C semua ya. Kalau ini masih muda ya kan. Karena udah mengerti maksud apanya. Oke. Ya, ini udahlah cantik lah itu kan, memberikan kesempatan teman lain untuk mengemukakan pendapat. Jadi toleransi itu bukan kaitannya hanya dalam cakupan agama, melainkan dalam berpendapat juga. Nah, jadi walaupun berbeda pandangan, tapi kita harus mampu menerima perbedaan pandangan itu. Jangan kita memaksakan pandangan kita sendiri gitu. Oke. Coba pembahasannya, Dek, ke bawah sedikit. Nah, konsep toleransi. Untuk tidak menghina, mencela, menghujat, tidak merasa benar sendiri, tidak ingin menang sendiri. Dalam kehidupan bersama yang memiliki perbedaan, dalam kehidupan keberagaman lah istilahnya. Jadi toleransi itu berkaitan erat dengan jiwa untuk menghormati, menghargai, bertayang rasa, dan memberi kesempatan terhadap segala sesuatu yang berbeda. Ingat ya, toleransi itu berusaha memaklumi keberagaman, ya, bukan berusaha untuk menyeragamkan. Beda. Kalau kita harus seragam semua, harus sama semua, nggak akan ada lagi itu sila ketiga. Makna persatuan itu, adanya persatuan karena adanya bahasa persatuan, kata persatuan itu muncul karena memang realitanya ada perbedaan, ada keberagaman, gitu ya. Oke, ke bawah deh. Nilai Pancasila yang lahir, yang luhur menyiratkan toleransi pada setiap silanya. Sila pertama itulah toleransi beragama, ya kan? Sila kedua toleransi terhadap hak-hak manusia, terutama pada disabilitas, ya kan?
Yang ketiga, toleransi lebih ke suku lah itu. Ya kan, suku, budaya, adat. Yang keempat itulah toleransi berpendapat, berbeda pandangan. Sementara yang kelima, toleransi dalam derajat sosial. Nah, contohnya si kaya dan si miskin gitu kan. Apalagi? Itulah lebih ke situlah derajat sosial. Oke. Nah, oh ya, nomor 9. Sampai opsinya aja, Dek. Oke. Saat percobaan, ini tadi toleransi toleransi agama ya. Ini juga soalnya udah pernah kita latih di dalam grup. Apa kira-kira jawabannya? Sila pertama dalam bingkai kebinekaan. Seharusnya kita menjaga perasaan orang lain di sekitar kita. Enggak ada yang pilih Yang bola budaya tenggang rasa di masyarakat sudah mulai lupa. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Charlie, Bang, Charlie. Alasannya, Bang? Iya, ya, ini karena dia mau. Kenapa, Bang? Karena teman-temannya mengizinkan untuk melakukan ibadah itu, Bang. Jadi dia menunjukkan dia menghargai dan menghormati perbedaan itu. Iya, walaupun mereka berbeda keyakinan kan di situ. Iya. Oke, Bang. Karena memang berkaitan dengan agama juga kan di opsi C itu. Iya, Bang. Nah, ini Dek Devi bau-baunya pernah nemu ini di soal yang ya memang soal abang itu, Dek. Karena mana tadi? Coba kata sikit, Dek. Dia hanya sikap toleransi agama. Dia hanya ngasih itu aja, Dek. Jadi kayak mana mau kita kembangkan kan gitu. Belum tahu, ini luas sekali kalau mau kita kembangkan soalnya ini. Jadi abang kasih contoh soal yang berkaitan dengan itu aja yang udah pernah kita latih di dalam grup gitu. Bawa Dek. Jadi untuk mendapatkan penggalan soalnya aja pun itu susah. Karena ya kami juga paham lah ya, yang baru selesai ujian gitu kan dibantai 110 soal dalam 100 menit. Pernah dibahas gara-gara tokohnya namanya. Itu sengaja. Gini loh, dalam metodologi pembelajaran, salah satu yang membuat manusia itu bisa cepat ingat karena itu tadi ada hal-hal unik yang membuat manusia itu bisa walaupun nggak berjumpa lagi gitu kan. Misalnya gini loh, kalian nggak berjumpa seseorang udah berapa lama gitu, tapi saat ketemu kalian kok agak lumayan kenal dengan ciri-cirinya itu gitu. Karena mungkin dari ciri-ciri kawan ini udah unik, makanya melekat di ingatan kalian. Walaupun kalian nggak ingat namanya, kalian tahu, kalian kenal ini orang sebenarnya gitu. Itu juga yang abang terapkan. Jadi sengaja abang buat namanya itu nama-nama yang lagi booming supaya kalian mengingat gitu. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan, bukan bermaksud untuk menyerang individu tertentu ya. Ini hanya happy yang nggak jadi nikah ya. Kalian kalau udah gosip cepet kali apanya. Abang hanya berusaha menerapkan
teori-teori metodologi pembelajaran itu ke dalam saat mengajar kalian, saat pembuatan soal juga. Tunggu, apa ini kok rame kali nih? Ada demo apa di chat? Ini habis bener Bang. Jadi kita ya gampang ingat. Aku ketemu Kak kelas waktu SM sekitar 16 tahun yang lalu. Sama-sama ingat pernah satu sekolah. Iya, karena pasti ada hal unik gitu kan. Apalagi Bella Bonita. Tak tahu Bang itu. Kalian cepet kali kalau ada gosip ya. Kenapa Bella Bonita itu lagi? Langsung pada up. Nggak tahu Bang tuh siapa itu Bella Bonita. Nggak semualah Abang ikuti. Tapi bolehlah nanti Abang cantumkan namanya. Ini bukan maksud merendahkan individu tertentu ya. Ini hanya sekedar menerapkan teori metodologi pembelajaran. Oke. Ini udah gampang lah ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, karena si kawan itu mau melaksanakan ibadah. Jadi ingat kayak Abang bilang, namanya toleransi, kebinekaan itu saling memaklumi, saling menghargai, bukan minta untuk dihargai, tapi harus saling sadar diri untuk menghargai gitu. Nah, kalau lagi ada hari raya Nyepi, umat agama lain harus sadar diri. Harus istilah kasarnya harus tahu malu lah, supaya tidak menimbulkan keributan, supaya menghormati yang lagi nyepi. Begitu juga saat bulan puasa. Saat bulan puasa bukan seharusnya jangan lagi ada perdebatan yang puasa itu harus menghormati yang nggak puasa, atau yang nggak puasa menghormati yang puasa. Jangan lagi ada perdebatan kayak gitu lagi. Harusnya kalau udah namanya bicara toleransi dan kebinekaan, dua-duanya harus saling menghargai. Yang puasa, dia juga tidak boleh memaksakan seluruh warung itu untuk tutup. Nah, kecuali dia bisa menafkahi orang-orang itu gitu. Yang nggak puasa juga harus sadar diri, harus bisa saling menghargai gitu. Jangan diminta yang puasa itu untuk menghormati yang nggak puasa. Nah, itulah namanya arti toleransi. Begitu juga kalau misalnya pembangunan rumah ibadah. Nah, jangan diikuti, khususnya yang beragama Islam ini, jangan diikuti pemahaman yang melarang membangun rumah ibadah agama lain. Nah, karena di zaman Rasulullah dulu, bahkan yang Yahudi sekalipun itu diakomodasi untuk membangun rumah ibadah. Nah, jadi kita harus menyelaraskan antara hubungan agama dengan kenegaraan, gitu ya. Jadi harus dari diri kita sendiri lah, itu harus dikikis dan disebarkan ke lingkungan kita saat misalnya berusaha menghalangi pembangunan rumah ibadah. Sedikit banyaknya kita kasihlah doktrin kalau itu perbuatan yang menyalah gitu. Oke, namanya toleransi, harus saling menghargai, harus saling menghormati, bukan diminta untuk dihormati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ke nomor berapa kita ini? Lanjut. Oke, ke bawah deh. Ini. Tunggu dulu, pembahasannya dulu deh. Mengizinkan orang lain sikap toleransi.
sikap terhadap perbedaan, manfaat toleransi, timbulnya rasa persatuan, kehidupan menjadi lebih aman dan damai, terhindar dari perpecahan. Oke. Adapun sikap toleransi dapat diterapkan menghargai orang lain sedang ibadah, nggak mengejek hari raya atau hari penting umat agama lain. Tadi contohnya nyepi saat bulan puasa atau hari raya, saat Natal atau saat apalagi satu lagi Waisak ya. Nah, bahkan ingat di negara kita juga bukan hanya suku pribumi aja, melainkan suku yang memang dari luar, dari negara lain, misalnya suku India, Konghucu, itu juga selama dia warga negara Indonesia harus kita hargai. Memanusiakan manusia itu amanat di sila kedua. Oke. Bawa Dek, nomor 10. Ini sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan. Ya, nomor 10 dia kaitannya dengan presiden memberi abolisi dan amnesti untuk dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dengan maksud apa ini gitu? Apa tujuannya itu? Nah, ingat kayak yang bilang tadi kan, dalam 3 lembaga pemerintahan itu dituntut untuk check and balance, saling berkesinambungan, saling seimbang kewenangannya gitu. Kalau di sini mematuhi undang-undang, menghormati peninjauan kembali. Salahnya nggak ada yang saling mengawasi ya. Sebenarnya itu tujuannya kan. Pertimbangan siap dapat soal. Maksudnya gimana, Dek? Siapa tadi, Dek Tata Harta Wanita? Gimana, Dek? Sempat dapat soal ginian, presiden memberi memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan opsinya tuh pertimbangan DPR, pertimbangan MPR kayak gitu, Pak. Oh iya. Itu kami sempat juga muncul di salah satu peserta, bahkan sampai dia ingat katanya di CPNS 2021 itu nomor 1 di soal TWK-nya. Opsinya hanya nomor itu. Terakhir, Kak. Dan sempat dapat dari grup. Yang namanya abolisi sama amnesti, siapa yang ngasih memperhatikan pertimbangan DPR kan? Sementara kalau rehabilitasi sama gerasi itu MA, ya kan, Mahkamah Agung. Nah, kenapa itu? Supaya ada kekuatan hukumnya. Kalau abolisi sama amnesti ini kan berkenaan dengan pelanggaran hukum atau kriminalitas kan gitu. Apakah dia itu dihentikan, abolisi itu misalnya kayak tadi GAM, ya kan? Atau dia kayak amnesti, dia setelah diputuskan baru dihapus gitu, dihapuskan apanya? Itu harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kalau memang hanya 2 ini opsinya, CDE itu memang nggak ada, jauh dari kaitan dengan topik yang ada di soal. Abang menghormati peninjauan kembali. Abang sih B, bola. Di DPR itu kan pasti digodok lagi kan gitu. Dibahas lagi, cocok nggak itu dikasih abolisi atau amnesti gitu. Supaya peninjauan ulang gitu. Mematuhi undang-undang. Kayaknya kok terlalu kali gitu ya opsinya kan. Yang kayak gini memang kadang yang bikin rancu. Karena ya itu ada di undang-undang dasar, ya kan. Tapi kalau sekedar mematuhi undang-undang kayaknya
sama kayak misalnya kenapa kita bisa bergerak. Nah, kalau kan nggak mungkin semua orang pasti udah tahu karena kaki kita itu berjalan kan gitu. Orang semua udah tahu. Tapi kan pasti diminta alasan intinya kan gitu, penyebab intinya. Karena ada motorik dari otak yang gini-gini untuk sampai ke kaki supaya bisa bergerak kan gitu. Nah, kadang permainan kalimat di opsi di TWK ini kayak gitu. Ya untuk mematuhi undang-undang, semua orang udah tahu, ya memang ada di undang-undang dasar itu kan gitu. Tapi kenapa itu gitu? Kenapa harus memperhatikan pertimbangan DPR? Itu tadi sebenarnya kalau lebih spesifiknya supaya ada pengawasan antar lembaga. Supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari kekuasaan presiden gitu kan. Tapi di sini nggak ada. Lebih kena ke bola sih. Kalau kalian ada yang mau ngasih pendapatnya, monggo. Iya, check and balance. Berimbang. Mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya tentang soal ini, monggo. Nggak apa-apa, open mic aja. Kita interaktif aja. Memang sulit kalau ini pun udah mantap kali sebenarnya dia bisa dapat 2 opsi kayak gini. Dia kan presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden supaya kekuasaan presiden itu nggak sewenang-wenang, supaya ada batasnya itu istilahnya. Selain itu pertimbangan DPR juga diperlukan untuk menjamin kepentingan negara dan kemanusiaan dalam pemberian abolisi dan amnesti. Nah, jadi nggak berlebih kali ataupun nggak berlebihan ataupun nggak terlalu sadis sekali lah itu istilahnya. Boleh ke bawah deh. Dahulu sebelum amandemen 1945, gerasi rehabilitasi abolisi menjadi hak absolut presiden. Setelah amandemen, pemberian gerasi rehabilitasi abolisi dan amnesti harus dengan pertimbangan MA atau DPR. Tujuannya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kayak yang di atas tadi kan. Dengan adanya ketentuan pertimbangan, maka pemberian tidak lagi menjadi hak absolut presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan. Oke. Gimana? Ada yang mau ngasih pandangan tentang soal ini? Apakah memang jawabannya mematuhi undang-undang? Ada yang punya jawaban kayak gitu? Ada yang punya pandangan kayak gitu? Kalau dari abang, salah satu triknya gitu. Jangan pilih yang memang semua orang udah tahu itu. Ya, ini namanya amnesti abolisi memang ada di Undang-Undang Dasar 1945 kan gitu. Tapi intinya gitu loh. Inti dalam apanya ini, konteksnya ini sebenarnya apa? Kenapa orang kenyang? Bukan karena sekedar orang semua udah tahu karena makanan masuk melalui mulut sehingga dicerna di dalam perut gitu. Semua orang udah tahu. Tapi kan ada konteks, ada pemahaman yang lebih dalam yang diminta di situ. Nutrisi dalam makanan, bla 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 gitu kan. Itu yang diminta kan gitu. Kayak gitulah cara memilah kalimat soal di TWK itu. Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Bawa deh. Ini. W.S. Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Kongres Pemuda. Tindakan ini merupakan apakah bela negara? Kalau abang kayaknya ini entah memang
betul-betul diingatnya opsinya bela negara, cinta tanah air. Karena kalau udah bela negara, cinta tanah air juga gitu kan. Tapi kalau memang kayak gini opsinya, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya tentunya. Lagu Indonesia Raya itu untuk menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Mau itu penciptanya yang menyanyikan saat Sumpah Pemuda ataupun generasi selanjutnya gitu deh. Jadi inti dari ya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu lebih kepada cinta tanah air. Nah, ini pada pembahasan ini sekedar abang jabarkan ya. Pada malam penutupan Supratman menyanyikan lagu Indonesia secara instrumen di depan. Tindakan WR Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan bentuk cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Dia menciptakan lagu itu, ya di situ kan nggak ada unsur bela negaranya juga, kan gitu. Dia menciptakan lagu itu atas dorongan kecintaan dia pada tanah air, gitu. Nggak ada unsur kekerasan atau lagi berjuang rela berkorban gitu kan, nggak ada. Iya, siapa itu? Sorry ya Bang Mute ya. Ini, ayo yang belum mencantumkan namanya, mohon dicantumkan dek sebelum kami kick dari Zoom ya. Ini ada yang hanya K doang. Ini apa ini? Band 15, mohon dicantumkan. Sebelum kami kick dari Zoom. Untuk tetap menjaga kondusivitas. Ya dek ya, band 15 sama K. Cuman K doang apanya. Tolong dilengkapi namanya ya dek. Kami tunggu 5 menit ke depan ya. Kalau enggak mohon maaf kami kick ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu sebagai bentuk cinta tanah air dan semangat kebangsaannya. Ya. Ya di situ kan dia hanya membuat lagu gitu kan untuk menumbuhkan inti dari lagu itu ya untuk memberikan rasa merdeka gitu. Jadi itu bentuk hanya karena dorongan cinta tanah air, kecintaannya terhadap tanah air dan nasionalisme dia, nasionalisme WR Supratman. Tantangan menciptakan lagu ini pertama kali diperdengarkan. Coba bawa sedikit lagi deh. Sebagai lagu kebangsaan Indonesia mengandung makna tentang persatuan, kemerdekaan, dan cintaan terhadap tanah air. Ya. Oke. Mungkin opsi D dan E yang masih kosong itu bisa ada, mungkin ya dek ya. Mungkin. Karena yang jelas kalau kalau kita menyanyikan lagu, tujuannya untuk menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Dua itu. Oke. Mana tadi? Udah dilengkapi. Mana orangnya? K sama Ben. Oke, mungkin lagi memperbaiki nama ya. Oke, kita lanjut ya. Bawa sedikit deh. Nomor berikutnya. Oke. Iya, identitas nasional. Tapi kalau ditanya tujuan, sebenarnya tujuannya itu tadi Bang. Tujuan dari menyanyikan lagu Indonesia Raya itu untuk menumbuhkan cinta tanah air. Kecintaan terhadap tanah air gitu. Iya, kalau lagu itu ya lagu Indonesia Raya itu masuk dalam simbol kan, identitas nasional
Tapi kalau memang nggak ada juga di opsi ya cinta tanah air gitu. Bisa mungkin maksud dari apa itu ke cinta tanah air. Oke, Nomor siap 12. Bang. Oke, Bang. Nah, ini nomor 12. Ini lumayan lah ini. Perkawinan kalau mengikuti upacara bendera itu nasionalisme sama patriot. Kalau yang dipaparkan atau yang ditonjolkan dalam soalnya itu ada yang pingsan atau nggak makan rela berdiri panas-panasan, itu patriot lah ya kan. Tapi kalau tujuannya untuk menumbuhkan nasionalisme gitu. Oke. Nomor 12 ini gimana jadinya? Membangun kesadaran masyarakat. Ya. Kita taruhlah opsi E sama D itu betul-betul jauh dari konteks ya. Jadi coba kita lihat dulu penjabaran yang membuat itu. Bawakan sedikit, Dek. Yang harus dilakukan menyikapi dua suku. Bawa lagi. Menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan dan keluarga tentang harapan, kebutuhan, dan kompromi yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan. Yang ketiga, bawa lagi. Mencari informasi dan pengetahuan tentang pernikahan antar suku dari sumber-sumber yang kredibel. Yang keempat, mencari dukungan dari orang-orang yang memiliki pengalaman atau pandangan yang sama tentang pernikahan antar suku. Yang keenam, menyadari bahwa pernikahan antar suku bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukanlah hal yang mustahil. Oke, jadi kira-kira atas lagi deh ke soal tadi. Kalau antara A sama C ini sebenarnya lebih apa ya? Membangun ini, tapi di sini apa yang kita lakukan untuk menanggapi pandangan tentang tabunya pernikahan berbeda suku itu tadi ya? Iya sih, lebih ke membangun kesadaran ya. Iya, kalau abang ayam sih. Monggo yang punya pandangan, yang berani mengemukakan pendapatnya, yang milih opsi A ataupun opsi C, abang persilakan. Ayo open mic. Saling bertukar pandangan. Iya, monggo. Aku jawab yang A, Kak. Karena membangun kesadaran masyarakat. Karena di Indonesia itu mereka masih berpikiran kenapa menikah dengan yang berbeda suku itu tidak diperbolehkan karena mereka memandang sejarah yang ada yang bilang katanya provinsi ini, suku ini dengan suku A dengan suku B itu tidak boleh karena sejarah. Jadi kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa itu kan hanya sejarah, belum bisa dibuktikan secara pasti. Oke. Terima kasih deh ya. Itu tadi ayam ya, yang milih opsi C. Yang milih opsi C. Ada yang berani berkata kenapa opsi C? Tengok ada beberapa orang kesadaran dengan cara komunikasi yang efektif. Coba Bang, kalau mau open mic monggo Bang. Mungkin bisa lebih masuk logikanya kalau open mic kan. Oh, sama iya.
Oke lah, oke. Ya, kalau dari abang pribadi sih, ini masih apa ya? Masih belum jawaban mutlak lah. Kalau dari abang pribadi sih, yang lebih apa? Yang lebih kena dengan konteks soalnya itu tadi membangun kesadaran masyarakat. Apa yang harus dilakukan ya? Kita harus menyadarkan kan gitu, membuka wawasan mereka tentang apa perbedaan itu yang harus bisa disikapi dengan disikapi dengan apa namanya saling menghormati dan menghargai kan gitu. Iya, kalau opsi C ini membangun komunikasi yang efektif antar dua suku. Ini kan pernikahan, tunggu dulu ya. Masih terlalu luas kalau abang pandang ya. Yang ditanya pokoknya solusinya apa gitu kan. Solusi yang paling, tunggu apa tadi, ada ya yang punya pandangan. Pandangan yang tabu bukan di suku yang mau mengadakan pernikahan. Sebenarnya di antara dua suku lah. Bukan sebenarnya gini loh. Maksud soalnya ini yang abang tangkap, setiap suku di beberapa pasti ada oknum-oknum yang masih memandang pernikahan beda suku itu hal yang tabu gitu. Nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Dari suku abang aja, dari suku Batak, kalau orang-orang tua dulu itu sangat mengharapkan anak laki-lakinya atau apalagi anak perempuan, ya kan, borunya itu mengambil mencari pasangan dari suku Batak. Salah satu tujuannya memang kalau orang tua dulu meneruskan marga, atau kalau di perempuan juga yang penting ada marganya gitu. Di suku Batak sebenarnya masih ada yang kayak gitu di orang-orang tua dulu ya. Jadi kalau abang lebih ke membangun kesadaran masyarakat, itunya memang udah mencakup semua lah di situ. Oke ya. Iya. Untuk jawaban kenapa kurang, iya. Bukan kurang Bang. Ini sebenarnya memang yang paling debatable ini ya antara opsi A sama opsi C, ya kan? A sama C itu memang bisa. Tapi itu tadi kalau mencakup semuanya itu udah opsi A kan? Oke, nomor berikutnya deh. Oh, udah jam 10 ya. Di wilayah timur udah hampir jam 12 itu ya. 11-12. Nah ini, masyarakat Indonesia selalu ramah dan mudah tersenyum. Berdampak pada sektor pariwisata. Jam 11. Masih semangat lah ya kan? Membangun salah satu cara pakai komunikasi yang, iya, udah mencakup A di opsi C tadi gitu ya. Nah, kalau untuk soalnya berikutnya ini gimana? Apakah meningkatkan devisa atau meningkatkan peluang turis asing dan juga dalam negeri? Sebenarnya ini mungkin bahasa untuk opsi B ini meningkatkan peluang turis asing dan dalam negeri itu untuk datang kembali kan gitu. Kenapa enggak opsi A? Yang milih jawaban B, ayo monggo. Kalau mau izin berpendapat, Bang. Siapa ini? WM5, Bang. Oke, monggo deh. Paling suara. Jadi kalau menurutku Bang, yang soal tadi itu lebih B, Bang. Kalau untuk tentang visa itu bukan hanya ketika dari dapat pariwisata aja, Bang. Jadi kalau ke nembak ke soalnya
yang tentang keramaian itu pastinya meningkatkan kenyamanan wisatawan lagi itu, Bang. Itu dari aku, Bang. Oke. Ada yang jawab opsi A? Di kolom komentar B semua ya? Oke. Ini kalau dari pandangan Abang, kita sebenarnya harus hati-hati juga memilah. Ini opsi A sama opsi B tentu dia ingat karena memang general, Bang. Ya. Opsi A sama B ini hanya bisa itu yang dia kasih karena tentu dua opsi itu yang membuat dia bingung kemarin kan gitu. Kalau dari yang Abang pahami, di sini yang ditanya keramah tamahan dan mudah tersenyumnya gitu. Karakter bangsa Indonesia itu yang dikaitkan ke sektor pariwisata. Kalau tadi misalnya meningkatnya pariwisata di Indonesia bla 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 bla, dengan begitu bisa meningkatkan devisa. Iya, kalau pariwisatanya yang ditonjolkan misalnya peningkatan pariwisata, di situ mungkin cocok jawabannya untuk meningkatkan devisa. Tapi di sini efek dari selalu ramah dan mudah tersenyumnya masyarakat Indonesia itu apa? Di situ bukan terlalu jauh kalau kita harus mengaitkan itu ke devisa negara. Iya, jadi di situ lebih ke untuk meningkatkan datangnya kembali turis asing maupun turis lokal tadi gitu. Kalau pemaparan yang membuat di sini keramah tamahan dan mudah tersenyum masyarakat Indonesia memiliki beberapa dampak. Contohnya juga WNI TKW yang di luar negeri, itu meningkatkan devisa. Itu masih terlalu luas gitu loh kalau kita kaitkan ke devisa. Tapi kalau tadi katanya destinasi pariwisata di Indonesia ramai gini-gini, itu berdampak kepada itu baru cocok meningkatkan devisa negara kan gitu. Kalau ini kan bahasanya yang konteks soal yang ditanya itu karakter bangsa ini kan gitu, kepribadian bangsa tadi ramah tamah dan mudah tersenyum itu dampaknya apa gitu kan, membuat nyaman wisatawan, gitulah singkatnya kan. Jadi yang Abang paparkan di sini, yang pertama meningkatkan motivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Itulah kayak jadikan jawaban kan gitu. Yang kedua memberikan kesan secara keseluruhan kepada wisatawan tentang budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Itu tadi kan ramah tamah dan mudah tersenyumnya tadi. Yang ketiga mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Contohnya menambah peluang pekerjaan kan gitu dengan berbagai usaha UMKM. Ada lagi di bawahnya deh? Habis? Ya udah. Atas lagi tadi. Jadi itulah. 3 itulah. Jadi kalau ini Abang yakin 90% lah katakan bola jawabannya. Mungkin ada yang punya pandangan lain di opsi A yang bisa dari ekspor impor, iya. Jadi masih terlalu luas kalau kita kaitkan ke situ gitu kan. Masih terlalu jauh. Oke. Nah, ini ke bahasa Indonesia lah biar ada apanya. Ini bahasa Indonesia ini belum pernah materinya ini yang belum pernah kita bahas nih. Coba bawa deh. Klausa bawahan. Baru dengar kalian kan. Abang aja juga kami sebagai mencari-cari lagi. Apa itu klausa bawahan? Barulah dapat. Nanti kalau kalian dapat di soal kalian
Jangan lagi bingung ya. Klausa bawahan itu yang klausa itu sendiri. Aduh, apa itu? Nah, klausa itu gabungan kalimat, gabungan kata. Tidak memiliki gabungan tunggu. Ini abang aja baru dengar ini klausa bawahan. Mungkin ada yang anak bahasa Indonesia di sini bisa berbagi ilmunya. Jadi nanti pas di SKD CPNS, kalaupun keluar, jangan heran lagi kan. Ada di sini anak bahasa Indonesia. Nah, klausa itu kalimat yang berisi subjek dan predikat. Nah, itu disebut klausa. Jadi kalau klausa bawahan dia tidak memiliki makna lengkap, dan nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kalimat sebelumnya. Nah, biasanya klausa bawahan itu dia pasti ada di kalimat. Bergantung pada klausa utama. Klausa utama itu awal kalimat. Klausa utama itu klausa yang memiliki makna lengkap dan dapat berdiri sendiri. Nah, sebagai kalimat. Klausa utama tidak bergantung pada klausa lainnya. Oke, bawa Dek. Klausa bawahan selalu dimulai dengan konjungsi. Itu makanya dia pasti selalu dimulai dengan konjungsi. Konjungsi itu misalnya ketika, sedangkan gitu. Jadi setelah kalimat itu disebut klausa bawahan. Makanya yang bilang tadi dia selalu di belakang kalimat gitu. Atau kata ganti memberikan informasi tentang klausa utama. Karena, jika, meskipun gitu ya. Kemarin udah sempat abang share juga kan konjungsi itu apa aja. Kata ganti relatif, yang, siapa, apa gitu. Klausa utama, ini kok asik ganti-ganti aja nih. Digabungkan dengan klausa lainnya dengan menggunakan konjungsi koordinatif dan atau tapi gitu ya. Tadi kok salah udah ada membuat soalnya ya. Salah lama. Buat contohnya ya, Dek. Dek Naura masih melek kan, Dek? Ini abang, dirimu pakai laptop atau apa? Ini abang kirim contoh soalnya, tolong ditambahkan ke apa itu bisa? Tentang klausa bawahan. Bentar ya, abang kirim ya. Lihat chatmu, Dek. Udah abang kirim itu. Tolong ditambahkan di bawah. Pokoknya pas di atas nomor 15 itulah. Nomor 15 itu terakhir kita ya. Bikin malam kali. Sekilas nomor 15 itu gimana penulisannya? Orang utan. Disambung kah? Dipisah? Atau gimana? Oke. Tuh contoh klausa. Contoh soalnya ya. Tentukan klausa bawahan dalam kalimat berikut. Karena dia tidak belajar,
dia gagal ujian. Oh, di sini bukan berarti harus di ujung ya. Nah, yang penting ada konjungsi. Setelah konjungsi, itulah baru klausa bawahan. Karena dia tidak belajar. Berfungsi sebagai keterangan sebab dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi coba kita penggal dia gagal ujian itu kita hapus. Karena dia tidak belajar, nggak jelas kalimatnya kan. Nah, jadi kalau klausa bawahan berarti dia nggak bisa berdiri sendiri kalimatnya. Dia harus ada kalimat berikutnya. Dia gagal ujian. Ini kan sebenarnya bentuk kalimat sebab akibat nih kan. Nah, sebabnya dia tidak belajar, akibatnya dia gagal ujian kan gitu. Oke, yang kedua contohnya lagi, dia pergi ke pasar setelah dia sarapan. Kita penggal itu, dia pergi ke pasar. Ini berarti dia pergi ke pasar itu klausa utamanya. Nah, yang satu lagi dia gagal ujian itu klausa utama. Kalau dia gagal ujian, bisa berdiri sendiri kan gitu. Tanpa harus dia tidak belajar. Begitu juga tadi, tanpa harus dia setelah dia sarapan, dia pergi ke pasar, itu tetap bisa berdiri sendiri kalimatnya. Ya udah dia pergi ke pasar. Gitu. Itulah klausa utama. Kalau klausa bawahan inilah tadi setelah dia sarapan. Nah, jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Klausa kalau ada konjungsi setelah berarti berfungsi sebagai keterangan waktu. Iyalah setelah kan. Tidak dapat berdiri sendiri tanpa klausa utama. Dia pergi ke pasar. Berikutnya, anak-anak senang ketika mereka mendapat hadiah. Ketika mereka mendapat hadiah, kalau itu doang, itu nggak ada punya arti kan. Harus ada kalimat berikutnya kan gitu, yang yang menjelaskan tentang mereka mendapat hadiah tadi kan gitu. Makanya anak-anak senang itulah klausa utama ya. Anak-anak senang, udah tanpa perlu harus mereka mendapat hadiah itu tetap bisa berdiri sendiri kalimatnya. Anak-anak senang itu tadi, itulah klausa utama. Klausa bawahan itulah mereka mendapat hadiah. Oke, nambah wawasannya ya. Itu apa lagi tadi? Ketika ada lagi? Oh ada lagi ya. Anak-anak senang ketika mereka mendapat hadiah. Ini tadi udah ya, ketika ya. Gitu-gitu doang. Ini dia tidak mau makan meskipun dia lapar. Jawaban klausa bawahan adalah meskipun dia lapar, kan gitu. Meskipun dia lapar, tapi nggak tahu kita kan kenapa itu kan gitu. Nah, makanya harus ada dia tidak mau makan, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Contoh soal apa ya, Dek? Itu semua contoh soal tadi tuh. Kelima yang abang bacakan tadi contoh soal. Oke, ya Dek. Oke ya, nambah wawasannya ya. Pokoknya itu tadi cara membedakan klausa utama dan klausa bawahan. Klausa bawahan dia nggak bisa berdiri sendiri. Klausa utama dia mampu berdiri sendiri tanpa harus ada kalimat ya berikutnya gitu. Ya. Nomor 15 terakhir lah ya. Oke. Oke, aman itu. Kalau udah jadi member kami udah aman itu. Oke. Orang utan. Nah, penulisannya dia dipisah, tapi huruf kecil semua. Gitu. Bukan tulisan miring ya, tulisan miring enggak. Ini orang utan di sini kalau tulisan miring itu harus kata serapan atau kata asing gitu kan. Kalau ini kan enggak. Nah, di sini abang tegaskan lagi di kalimat penulisan orang utan tunggu.
terdiri dari dua kata benda yang sama-sama berdiri sendiri, orang dan hutan, kan gitu. Hutan sebenarnya. Contoh lainnya itulah. Jadi dia bukan disambung ya, karena kalau penulisan orang hutan secara bersambung mungkin dipengaruhi oleh penulisan dalam bahasa Inggris atau penggunaan nama ilmiah. Namun penulisan ini tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi dipisah tapi huruf kecil. Semuanya huruf kecil gitu. Bukan satu ada kalimat ada huruf kapital di depannya, enggak. Oke, selebihnya nggak apa-apa. Coba scroll ke bawah lagi deh. Selebihnya itulah tadi. Ingat, yang nggak dapat pasal bukan berarti nanti kalian nggak dapat pasal ya. Yang mungkin alumni veteran tahun sebelumnya gitu kan, dia nggak dapat pasal. Itu nggak menjamin kalian nggak dapat pasal. Itu masih dua biji itu pasal. Coba ke bawah lagi, ada lagi nggak kira-kira deh? Di FR yang lain, itu ada pasal lagi. Banyak pasal. Jadi yang Pancasila juga ada. Jadi kalian harus mempersiapkan semuanya. Ada memang anak sekdin yang nggak dapat pasal. Dia, aku ngapal pasal justru nggak keluar pasal. Semua harus dipersiapkan gitu loh. Jadi bukan sekedar menghafal pasal aja, tapi bukan mengenyampingkan pasal itu juga gitu. Ya, semua harus kalian persiapkan. Oke, sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Tentang klausa bawahan tadi, atau tentang apa lagi tadi itu yang kita bahas? Jadi usahakan kalian ikutin setiap apa ya. Oke, nggak apa-apa deh. Zumba. Nanti ada rekamannya kok. Monggo yang mau ditanyakan sebelum abang tutup. Gini kan mantap. Nama kalian semua kan nggak ada yang berusaha untuk jadi anonim, serius. Ya kan? Ayo, monggo, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sebelum aku tutup. Nambahlah wawasannya ya. Kalau di bimbel lain juga kalian ikuti, ada Zoom, itu harus, ya alhamdulillah lah dek. Tetap harus kalian ikutin gitu, dan usahakanlah minta materi yang belum pernah dibahas gitu kan. Jadi biar nambah wawasan. Oke. Gimana? Udah bisa kita tutup ya? Nggak ada lagi yang mau bertanya ya? Alhamdulillah rame hari ini ya, yang semangatnya jadi nular ke abang pun jadi semangat untuk mengajar. Kalau untuk Zoom-nya nanti kami informasikan adek. Yang jelas insya Allah depannya setiap minggu ada lah minimal sekali. Mungkin setelah Zoom abang malam ini, besok atau lusa ini ada Zoom dari HD. Ya, insya Allah TKP. Tapi itulah, ini sebenarnya sebelum abang memutuskan untuk mengangkat FRTWK ini, awalnya mau TKP dulu. Tapi setelah abang cek and recheck lagi, TKP-nya kayak kurang gitu deh istilahnya kalau bahasa anak sekarang kan. Nah, TKP-nya kok bahasannya banyak soal-soal yang soal lama gitu. Makanya biar betul-betul bermanfaat sama kalian malam ini, makanya abang lebih mengangkat untuk membahas TWK ini, FRTWK gitu. Ya, silakan deh.
Jadi kalau minggu depan ya insya Allah lah. Tapi itu tadi mungkin kalian ya ada deh. Nanti abang share di grup. Abang lihat TK yang udah berhasil abang kumpulkan ini kok nggak ada yang baru gitu kan apanya TKP-nya. Makanya abang undur dulu itu. Abang skip dulu. Makanya abang lebih milih TWK malam ini. Oke lah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, biar abang tutup ya. Aman ya, semua ya, pembahasannya malam ini ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita malam ini selesai. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil, banyak wawasan yang bisa bertambah untuk kalian. Lebih kurangnya abang memohon maaf apabila ada kesalahan ya. Abang tetap manusia biasa. Apa tadi itu ada tentang tokoh yang kita perdalam bang. Oh iya insya Allah lah apa Ki. Oke, lebih kurangnya abang mohon maaf kepada Allah, abang mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada adik-adik sekdin di sini yang mau FR-nya lagi, mungkin dari ngelihat FR yang tadi ada yang kalian ingat, bolehlah nanti ke Japri abang ya. Oke ya, makasih banyak semuanya ya. Abang pamit duluan ya. Assalamualaikum. Makasih banyak Bang Mamat. Di sini ya Bang Mamat.